Halo, assalamualaikum, selamat siang saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Siang hari ini saya ada di daerah Sidoarjo. Kita akan coba mengkaji sebuah sistem teknologi dalam biovlog. Dan kita nanti akan coba tanya-tanya dan diskusi bagaimana alat ini bisa bekerja dan bisa memperbaiki performa biovlog yang selama ini ada di masyarakat. Bagaimana kondisinya, kita akan coba kenalan yuk dengan Pak siapa deh? Robert. Pak Robert. Apa kabar Pak Robert? Baik Pak Nadi. Pak Robert bisa dikenalkan ke petani ikan seluruh Indonesia. Namanya siapa nih? Nama saya Robert. Saya sebagai salah satu staf di Farm Fish Booster Center. Ya, atau ya paling banyak tahu sih P2MKP Fish Booster Center ya. Jadi memang kita di sini pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan. Jadi di tempat kami selain kita menerima kunjungan dan pelatihan, kami juga memang banyak mengedukasi masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Jadi memang terkait dalam dunia perikanan. Kalau alamat tepatnya di daerah mana nih? Kalau ini kita lokasi tempat kita ini ada di Kelurahan Cemandi, Kelurahan Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Dari kota Surabaya berapa kilo ya kira? Dari kota Surabaya kurang lebih sekitar 11 kilo. 11 kilo ya? 11 kilo dari kota Surabaya, Pak. Oh iya. Pak Robert ya? Iya. Pak Robert ini bisa dijelaskan ya. Jadi sekarang kan di masyarakat banyak menerapkan teknologi biovlog ya. Tapi saya lihat saya sendiri kemudian beberapa juga menggunakan ring blower, kemudian piringan itu sering ada kendala. Ini saya dengar ada teknologi baru, boosterator. Bisa dijelaskan ini? Jadi sebenarnya ini teknologi lama. Teknologi lama. Cuma memang kita kembangkan di dalam dunia perikanan. Memang sebenarnya teknologi ini udah banyak dipakai untuk IPAL. Jadi untuk pembuangan, untuk pengolahan limbah. Nah, seperti itu. Nah, cuma kita sekarang coba manfaatkan di perikanan. Iya, betul. Untuk kita aplikasikan dalam kolam seperti itu. Jadi memang tujuannya memang tetap ya nomor satu memang dia kebutuhan oksigen ya untuk menambah oksigen. Walaupun memang dia karena bisa dilihat ya butirannya tidak sekecil kayak disk diffuser atau ini ya batu aerasi. Tapi secara keuntungan dia anti tersumbat seperti itu. Memang karena dari desainnya dia memang terdapat dua lubang ya. Jadi yang pertama adalah lubang untuk angin dan lubang untuk ini airnya. Jadi lubang untuk air dan angin ini nanti terpisah. Nanti akan menjadi satu di atas. Nah, di dalam sini kan ada sirip-siripnya. Nah, ini yang untuk menabrakkan partikel-partikel yang hendak kita pecahkan. Jadi memang untuk mengolah limbah-limbah organik yang ada di dasar kolam. Seperti itu. Jadi dia cara kerjanya kita masukkan dari pompa angin itu atau biasanya umumnya blower blower. Blower biasanya sih yang 100 watt itu bisa untuk 3 unit ini. Itu jadi nanti angin masuk seperti ini. Jadi dari bawah nanti anginnya akan karena perbedaan tekanan udara akan selalu ke atas. Otomatis dia nanti yang bagian bawah akan menyedot partikel-partikel kasar yang ada di dasar kolam seperti itu. Jadi dia nanti kerjanya setelah menyedot antara udara dan partikel-partikel dan air yang bersamaan akan ditabrakkan di sirip-sirip ini. Jadi alat ini namanya boosterator ya? Betul, ini namanya boosterator. Boosterator ya? Lupa kita sebutkan. Jadi ini boosterator, ini produksi dari CV Fish Booster Center. Booster ya. Ini adalah salah satu terobosan untuk teknologi biovlog ya? Betul. Tetapi diadopsi dari pengolahan air di IPAL ya? Betul. Karena selama ini memang teknologi biovlog sering menghadapi kendala, satu mampet ya. Jadi kemudian ada kegagalan lah. Jadi dengan ini tingkat keberhasilannya akan lebih baik ya. Betul, karena sebenarnya kita kenapa pertama kita mencoba untuk menggunakan produk ini awalnya karena kita kesulitan air. Jadi di tempat kita ini airnya sangat sulit. Kemudian karena kita harus sering gonta-ganti air, sedangkan air kita terbatas. Kita pakai sebagai pengolah limbah. Kita terapkan di air kita. Gimana ikannya, gimana pH-nya, dan ternyata setelah kita uji selama kurang lebih 3 bulan satu siklus, dia mendapatkan pH yang cukup stabil dan kita jadi minim penggantian air. Yang dulu setiap hari harus kita ganti air karena memang kesulitan air ya. Jadi kita cuma bisa ganti mungkin sekitar 10-20 cm kita tambah lagi. Gitu. Nah, tapi karena sejak kita pakai alat ini, kita bisa jauh lebih hemat, bisa 4-5 hari sekali. Jadi cenderung dia airnya lebih tahan lama. Karena tidak ada partikel-partikel mengendap yang cukup signifikan dan itu bisa mengganggu untuk budidaya kita seperti itu. Tapi rata-rata petani biovlog di Indonesia belum begitu mengenal ya alat ini ya. Kenapa ya?
Betul, karena memang alat ini masih baru. Baru berapa lama nih kira-kira? Ini belum setahun, Pak. Oh, belum setahun ya. Tepat 1 tahun lalu kita baru coba untuk ini ya. Jadi sekitar bulan Agustus September tahun lalu itu baru kita coba inovasi ya. Baru kita coba, kita uji dan kemudian baru mulai kita pasarkan ini awal tahun 2023 ini. Jadi rata-rata petani bioflok masih menggunakan ring blower diffuser ya. Betul. Sama ring itu ya yang betul. Memang secara harga dia lebih tinggi dibanding yang diffuser, ini ring, batu aerasi apalagi ya. Memang secara harga dia lebih tinggi, tapi kita bisa garansi sampai 10 tahun dia nggak akan rusak. Karena dari bahannya dan dari dia memang anti mampet. Tidak ada tidak ada resiko dia tersumbat. Walaupun itu tersumbat karena mati ya kolamnya memang tidak Jadi karena kolamnya tidak aktif, dia kena endapan, tinggal diberi tiupan yang keras aja udah bisa plong lagi. Jadi sudah kita jamin 100% pasti anti mampet. Gitu ya. Karena memang itu dari salurannya udah beda untuk angin dan untuk air dan yang membawa partikel itu beda. Jadi tidak bisa partikel masuk melalui lubang yang kecil ini. Ini khusus untuk angin seperti itu. Cara mount settingnya tidak terlalu sulit ya? Tidak terlalu sulit. Jadi udah tinggal ini kita Masukin sudah aja ya? Iya, tinggal kita tinggal lem aja ke pipa. Oh gitu ya. Iya, jadi memang nanti untuk mempermudah kita memang harus pakai ini ya. Watermur ya, watermur. Jadi memang supaya pipanya nanti nggak perlu ngepasin dratnya atau gimana. Jadi ini cuma tinggal dilem aja. Nah kalau nanti mau dilepas bisa ini bisa. Dari sini kalau memang mau ini yang permanen tinggal watermurnya aja yang dipaskan. Nah satu boosterator ini bisa punya kemampuan untuk berapa biomasa ikan ya? Kalau misalnya lele misalnya? Iya, kalau lele ini bisa 600 sampai 800 kilo. Satu boosterator ya? Iya, satu boosterator untuk satu kolam. Karena kita sendiri sih sebenarnya kan dari dulu kita nggak pernah memang pakai kayak gini. Cuma karena biasanya untuk yang keterbatasan air, yang kualitas airnya kurang bagus, pakai ini sangat membantu ya. Kalau untuk nila berapa kilo kira-kira? Kalau untuk nila ini memang lebih banyak ya. Jadi satu kolam itu biasanya kita pakai 2 sampai 3 titik untuk yang D3. Jadi ya kurang lebih kalau D3 kurang lebih kita dapat sekitar 100 ya mungkin 150 sampai 250 kilo. Ya, sampai 250 kilo lah. Ya. Jadi tetap banyakkan lele ya? Betul, tetap memang untuk secara kuantiti memang lebih banyakkan lele. Iya. Kemarin sudah kita uji bersama Bupati Sidoarjo juga dan Dinas Kelautan Perikanan Sidoarjo sudah kita uji dari tebar selama 1 periode sampai panen kita berhasil bisa satu kolam D3 ini sampai panen 500 kilo. Untuk lele? Iya, untuk lele. Iya. Dari ukuran benih berapa kemudian? Itu waktu itu kita memang agak besar, gelondong ya. Jadi waktu itu kurang lebih saya sudah 100 sampai 150 ekor per kilo. Umur berapa hari itu? Itu dari bibit sih waktu itu sudah sekitar 1 bulan lah usia, mungkin sekitar 1 bulan. Kemudian kita uji selama 2,5 bulan sampai 3 bulan waktu itu kurang lebih. Itu sudah tembus size 9 sampai 10 ekor. Tapi itu memang ada penggradingan karena kita uji langsung di 3 kolam dan rata-rata per kolamnya bisa panen sampai 490 kilo. Dengan diameter 3? Diameter 3 490 kilo ya rata-rata ya per kolamnya. Dan itu dapat size sekitar 9 sampai 10 ekor per kilo. Oke. Nah terus kalau misalnya nih ada sahabat YouTube yang ingin tertarik mencoba itu bagaimana cara mendapatkan barang? Tinggal cari aja di di TikTok atau di Instagram kita, nanti ada linknya, bisa melalui WA, ada juga di platform atau di marketplace online juga ada. Jadi ya sangat mudah sih teman-teman. Jadi tinggal cari aja, paling gampang sih di TikTok ya, ada juga di TikTok kami. Jadi selain untuk budidaya lele ternyata untuk bisa IPAL ya? Betul. Jadi salah satu itu pengolahan air, jadi alat ini lebih efisien ya? Betul. Jadi bagi industri yang mempunyai IPAL itu bisa menggunakan alat boosterator ini lebih efisien gimana? Dari apanya tuh? Dari ini karena kalau di IPAL kan biasanya ada yang yang aerob dan anaerob. Nah, yang untuk yang aerob biasanya kan sebenarnya sudah standarnya harus ada aerasi kan dia. Nah, lebih bagus ini karena dia bukan cuma ngasih oksigen, tapi dia juga yaitu memecah partikel juga. Partikel-partikel kasar dirubah karena ditabrakkan terus-menerus, dia dirubah menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk diolah dan lebih mudah untuk dibuang nanti.
tidak mengganggu. Kalau misalkan kolamnya bukan kolam terpal yang kecil, misalnya diameternya adalah 10 kali 12 kolam, itu bisa ya? Bisa, tapi Bisa. nanti ini ya settingannya nanti yang harus lebih banyak. Banyak, oh ya. Ya kita sudah ada. Ada ya nantinya? Ada. Oh iya. Cuma saya kurang tahu sekarang lagi kosong atau enggak. Oh, gitu tapi ya? ada kok yang Iya, sudah iya. kita set. Iya, iya. Jadi satu kolam 20 kali 20 kita set 16 titik. Ya ya. 16 titik. Ya Pak, ada saran nggak bagi para petani ikan di Indonesia yang menerapkan sistem teknologi bioflok, kemudian masih gagal, kemudian hasilnya tidak maksimal, mampet dan sebagainya, dengan adanya alat ini bagaimana sarannya? Betul. Ya boleh dicoba dulu. Jadi saran saya memang tetap, karena gini ya, kondisi air setiap daerah pasti berbeda. Kondisi bibit pun pasti berbeda. Ya. Boleh dicoba, silakan dibandingkan dulu dengan penggunaan produk-produk lain. Boleh dicoba 1-2 unit dulu untuk 1-2 kolam. Ya. Nanti silakan dibandingkan. Karena kita bisa garansi untuk ketahanan airnya pasti lebih lama dan dia pasti anti mampet, sekaligus dia juga bisa nyuplai oksigen lebih bagus juga. Oh gitu. Ada kira-kira mungkin servis, misalnya ada orang-orang mau nyoba, tenaga misalnya sales service-nya ada? Untuk ini Pak, untuk maksudnya after sales. Iya ya. After Kalau sales-nya- orang misalnya mau beli ini sekarang, mungkin beli 5 dulu, mau diterapkan di bioflok dia gitu, memasangnya kemudian merawatnya itu ada after sales-nya. Oh bisa. Kalau memang masih terbatas Pak ya. Ya. Kalau di area Jawa, Bali dan Sumatera sampai Palembang itu kita ada untuk tim teknis kita. Jadi untuk akan dibantu dan dipandu selama pemasangan. Tapi kalau di luar area itu bisa nanti by phone, by WA, nanti semua pasti tetap kita bantu sampai memang untuk pemasangannya berhasil, dan semoga ya untuk budidayanya pasti akan berhasil. Berhasil ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Edward atas penjelasannya. Sahabat, itu yang bisa disampaikan adalah satu teknologi baru tentang boosterator ini. Semoga akan menjadi salah satu solusi untuk kendala-kendala yang selama ini terjadi ya, yaitu tentang mampet, tidak maksimal teknologi biofloknya, banyak mati dan sebagainya, sebagai salah satu terobosan untuk bisa mengatasi performa budidaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam perikanan. Terima kasih Pak Albert. Terima kasih Pak Radin. Salam perikanan, salam. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Coba suaranya Mas.